Pinjaman online, bak oase fana bagi masyarakat belakangan ini terlihat menyegarkan, tapi ternyata di belakangnya begitu banyak jebakan. Tentunya hal ini juga harus diantisipasi sebelum akhirnya masyarakat banyak merugi. Kita masih dalam pembicaraan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Mustaan Basran. Oke Bang, tadi di awal kita sempat singgung ternyata banyak sekali yang tidak dapat membayar. Karena ternyata terjebak dalam pinjaman online. Nah, kita coba untuk bicarakan dulu terkait dengan pinjaman online. Ini kan memang banyak sekali yang ikut untuk meminjam di situ, karena mungkin banyak sekali umpan di dalamnya ya, karena Bang ya. Memang pinjaman online ini luar biasa. Mereka masuk ke segala sektor untuk promo, promo bahwa kemudahan-kemudahan yang diberikan, kemudian cukup dengan misalnya dengan nomor KTP dan nomor telepon Anda sudah bisa meminjam itu. Misalnya nomor telepon Anda berujung berapa sih, sudah berapa tahun, maka di atas maksimal pinjaman Anda segini, 100, 200, begitu mudahnya mereka ucapkan seperti itu kan gitu ya. Akhirnya masyarakat tergoda untuk tergiur ya untuk meminjam itu gitu. Nah, ini ternyata secara nasional itu pertumbuhan pinjaman masyarakat di pinjol ini ada 28% sampai mencapai sekarang 51 triliun. Nah, itu luar biasa kan gitu ya. Nah, begitu juga di Lampung ada yaitu gagal bayar, tahu gimana ya tunggakan bayar itu karena mudahnya masyarakat. Mungkin satu masyarakat pun bisa 2 atau 3 aplikasi pinjol yang mereka ajukan ya. Sekarang kan mulai banyak juga misalnya untuk berbelanja di situs online, bahkan di situs online juga mengeluarkan pinjaman uang gitu atau kredit untuk barang dagangan yang diberikannya. Itu awalnya. Lama-lama mereka mengeluarkan fasilitas untuk pinjaman online gitu segala macam. Nah, itu kita tidak tahu apakah mereka benar-benar di bawah asuhan OJK atau tidak. Sampai akhirnya ada sekitar 800-an miliar utang masyarakat yang gagal bayar atau outstanding atau tidak tertagih oleh entitas pinjol. Itu ada 332 entitas pinjol. Ada banyak faktor yang menyebabkan banyak masyarakat, banyak peminjam yang akhirnya gagal kembali untuk melunaskan. Salah satunya karena faktor bunga yang berkelipatan terlalu besar. Sebenarnya hal ini kan harus diantisipasi ya Bang. Kalau misalnya pinjaman online, kalaupun memang dia legal, tidak akan mungkin sampai menjerat dan merugikan sebegitu pasifnya ya. Ya. Nah, itu artinya gini, kita ini ada tugas OJK sendiri untuk sebenarnya mapping ya atau memetakan mana pinjaman yang benar-benar legal atau tidak legal. Untuk yang legal misalnya bagaimana aturan mainnya. Aturan mainnya itu biasanya misalnya mengikuti perbankan. Mengikuti perbankan itu kan kalau perbankan itu kan sekarang orang menilainya sulit untuk meminjam di perbankan ya. Harus menyediakan mungkin data kependudukan, kemudian sampai surat-surat akte-akte pribadi gitu ya, misalnya surat nikah, kartu keluarga segala macam itu untuk pinjaman ke perbankan. Sementara pinjol ini cukup dengan nomor telepon dan misalnya nomor telepon dan nomor rekening atau gitu kan ya. Tapi ternyata dari nomor telepon itu karena sekarang sistemnya sudah one name one number itu ya. Itu artinya saat minduknya itu kita sekarang udah satu nomor itu udah bisa menjangkau semua data itu bisa dapat terakses. Nah, sebenarnya pinjol itu menggunakan itu gitu loh. Nah, dari situ, dari jeratan mereka pinjaman itulah akhirnya saat tidak tertagih, maka mereka bekerja sama dengan lembaga penagihan collecting gitu ya. Itu untuk menagih, itu menelpon berkali-kali bahkan mungkin pihak-pihak keluarganya itu juga ditelepon sana sini sampai akhirnya ya benar-benar ada yang depresi segala macam. Gitu. Banyak hal dirugikan ya. Ini ibaratnya sudah seperti lingkaran setan, sulit untuk keluar ya dari jeratan pinjaman online yang ilegal pastinya. Padahal banyak sekali pinjaman online legal yang bisa menjadi pilihan. Lantas kenapa sebenarnya banyak masyarakat masih akhirnya terjerembab kepada pinjol-pinjol yang ilegal ini, Bang? Nah, itu memang itulah kita harus diakui bahwa pemerintah kurang sosialisasi ke masyarakat bahwa pinjaman online yang legal itu seperti apa sih, yang ilegal seperti apa sih gitu loh.
Sementara kan memang salah satunya kita sebagai media massa memang terus mensosialisasikan bahwa ayo dong gitu. Kita nggak bisa mengatur sana sini karena bukan kewenangannya, kita hanya bisa mempublikasi saat ada sosialisasi kita publikasi segala macam. Nah itu harusnya memang dari pihak-pihak untuk menjadikan narasumber media massa itu harusnya mereka tergerak untuk bisa memberikan edukasi ke masyarakat tentang pinjol itu, gitu kan ya. Jangan sampai mereka masyarakat makin depresi, sementara tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan. Kalau udah depresi itu sangat jauh dari kesejahteraan sebenarnya kan gitu ya. Itulah makanya mungkin jauh dari cita-cita funding father kita untuk kesejahteraan masyarakat itu. Dengan pinjol yang niatnya mungkin untuk mengurangi beban masyarakat dalam menjalani kehidupannya, ternyata justru menjerat. Iya, betul sekali. Nah, ini tentunya banyak sekali modus yang dilakukan ya, Bang ya. Salah satu yang cukup menjadi trending saat itu di tahun 2023 saat mahasiswa di Pulau Jawa saat mereka hendak melakukan sebuah kegiatan bersama dengan teman-teman BEM-nya, justru malah terjerembab dalam pinjaman online juga akhirnya. Ini kan bahaya sekali sampai kelasnya sebegitu masifnya Iya, begitu. betul. Bahkan nggak tanggung-tanggung ya nilai besaran-besaran yang mereka pinjam itu ya. Artinya memang ini udah benar-benar sudah benar-benar salah satu pinjolnya adalah ini mengajak masyarakat untuk berperilaku konsumtif. Nah, itu juga sih itu dampaknya salah satunya ya. Artinya lebih mudah kok kalau banyak uang untuk ini daripada harus bergerak. Sekarang orang mungkin ya itulah akhirnya memang tidak ada kreativitas lagi kalau sudah berperilaku konsumtif itu tidak ada lagi kreativitas terutama di kalangan milenial. Itu harus dihindari benar. Itulah makanya kita terus mengajak semua masyarakat dan ini juga tidak bisa juga disalahkan sepenuhnya oleh lembaga pinjolnya sendiri. Masyarakat juga harus bijak, terutama dari kalangan milenial mereka harus bisa melihat mana keperluan itu kan ada tingkatannya. Mana yang prioritas, mana yang kurang prioritas, mana yang tidak prioritas, mana yang sama sekali tidak ada gunanya. Artinya kalau mereka melakukan sesuatu harus melihat prioritas-prioritas itu sendiri gitu. Baik, artinya memang ada habits yang harus dibangun kepada anak muda dan juga seluruh masyarakat karena bukan hanya anak muda saja yang terjerat dalam pinjol ilegal ini. Pastinya kita juga jangan terlalu konsumtif dan juga jangan impulsif untuk mengikuti tren atau mungkin sekarang disebutnya dengan FOMO tanpa mengetahui seperti apa kebutuhannya ya kepada diri kita. Terima kasih banyak Bang Aan. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos pada kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.